Cara PDKT yang baik dan benar dijamin doi luluh. Punya orang yang ditaksir tapi bingung buat pendekatannya gimana? Gak usah khawatir, ada beribu cara yang bisa kalian tempuh untuk mengenal lebih dekat orang yang kamu taksir. PDKT alias pendekatan dengan orang yang ditaksir memang gak boleh sembarangan guys. Salah-salah bukannya mereka kepincut, justru mereka bisa ilfil duluan karena kamu sembarangan dan terburu-buru dalam mendekatinya. Cewek atau cowok mana sih yang gak merasa aneh dan ilfil saat ada seseorang yang baru mereka kenal malah langsung nembak dan menyatakan perasaannya? Coba deh kalian bayangkan tak ada angin dan tak ada hujan. Tiba-tiba ada seseorang yang baru beberapa hari kamu kenal langsung menyatakan cintanya ke kamu. Pastinya kamu merasa kaget dan ilfil dong. Untuk itu PDKT sangat penting dilakukan agar meminimalisir kemungkinan kamu ditolak oleh mereka. Siapkan rencana yang matang dan simak beberapa cara PDKT paling ampuh dari blog unik berikut ini. Dijamin deh acara PDKT-an kamu dengan si doi akan berjalan lancar dan berbuah manis ke depannya. Langsung yuk simak beberapa cara PDKT yang paling ampuh untuk mendapatkan pacar berikut ini. 1. Pastikan kamu sudah berkenalan dengan orang yang kamu taksir. Gimana caranya PDKT kalau orang yang kamu taksir saja belum kamu kenal? Untuk itu pastikan kamu sudah saling kenal satu sama lain agar memudahkan kamu dalam memulai proses pendekatan nanti. Kalau kamu benar-benar baru kenal dengan orangnya, usahakan kamu selalu memiliki kesempatan untuk menyapanya atau mengajaknya mengobrol walaupun hanya sebentar. Lakukan hal tersebut terus-menerus sampai kamu merasa pantas untuk meminta nomor HP-nya. 2. Awali PDKT melalui chat dan lanjutkan dengan obrolan lewat telepon. Setelah kamu mendapat nomor HP-nya, pintu PDKT berikutnya akan terbuka. Tentunya hal ini akan berbeda jika gebetan kalian adalah teman sekolah, teman kantor atau tetangga sendiri di mana kalian bisa mengawali PDKT secara langsung. Namun berbeda jika dia adalah orang yang kamu kenal di medsos, dikenalkan teman, atau orang yang baru kamu kenal sendiri. Cara termudah untuk memulai proses pendekatan adalah menghubunginya melalui chat. Perkirakan waktu yang tepat untuk mengiriminya pesan chat pertama kali. Jangan sampai salah waktu, kalau dia masih kuliah atau sudah bekerja, waktu yang tepat adalah saat sore menjelang malam, di mana orang-orang sudah lepas dari kesibukannya. Kecuali ada tugas rumah atau kerjaan kantor yang harus dikerjakan di rumah. Jangan juga terlalu sering mengirimnya pesan chat agar ia tak merasa terganggu dengan notif yang ada di HP-nya karena ulahmu. Pastikan obrolan chatmu adalah obrolan yang ringan dan selingi dengan candaan yang ringan. Selingi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan seperti tentang sekolah, kuliah, pekerjaan atau tempat tinggalnya. 3. Jangan berlebihan dalam berkomunikasi. Pada tahap selanjutnya, kamu masih harus mempertahankan komunikasi yang nyaman dengannya. Bisa melalui telepon langsung ataupun dengan chat, tergantung kenyamanan kamu dan dia saat berkomunikasi. Pasalnya gak semua cewek nyaman diajak ngobrol langsung di telepon. Namun bagaimanapun cara kamu berkomunikasi, blog unik sarankan agar jangan berlebihan saat berkomunikasi dengannya. Hindari pertanyaan yang terlalu bersifat pribadi seperti berat badan, status ataupun umur. Pasalnya rata-rata cewek tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Posisikan diri kamu sebagai teman baru untuknya dan bukan sebagai orang yang naksir padanya, karena tahap tersebut masih sangat jauh guys. Bersabarlah kalau dia belum balas chat-chat dari kamu, mungkin dia sedang sibuk dan tak sempat membalas pesan kamu. Saat pesan kamu lama dibalasnya, jangan terus-terusan mengiriminya pesan chat, karena itu akan terlihat seperti teror untuknya. 4. Hindari pertanyaan yang membosankan. Buat para cowok yang ingin PDKT dengan cewek incaran, please deh. Jangan lagi melontarkan pertanyaan yang membosankan bagi cewek. Seperti, sudah makan belum? Guys, kalau si cewek belum makan emang kamu mau bawain dia makanan ke rumahnya? Terus kalau si cewek bilang, gak bisa lama-lama ngobrol soalnya mau pergi, jangan sekali-kali kamu melontarkan pertanyaan, mau jalan jam berapa dan sama siapa? Guys, ingat kamu belum ada hubungan apa-apa dengannya,
jadi belum pantas untukmu untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Bisa-bisa cewek yang kamu taksir malah ilfil mendengar pertanyaanmu. Lebih parah lagi kalau cewek yang kamu taksir memiliki mulut yang tajam, gak menutup kemungkinan kalau dia akan menjawab, terserah gue dong mau pergi jam berapa dan bareng siapa, kepo banget sih. Nah kamu gak mau kan mendengar jawaban seperti itu? Jadi perhatikan pertanyaan atau topik yang akan kamu lontarkan ke dia ya. Sebagai saran, lebih baik kamu mengajaknya atau menanyakan hal-hal seputar fashion ataupun tempat-tempat menarik yang bisa dipakai selfie, karena kebanyakan cewek akan menyukai topik seperti itu. Gak ada salahnya kamu menyusuri Google untuk mencari tahu hal-hal yang disukai cewek agar nantinya ada bahan obrolan menarik dengannya. 5. Ketahui informasi yang spesifik tentang dia. Tahap selanjutnya, kamu harus mencari tahu tentang pribadinya lebih spesifik. Dalam tahap ini, pastikan hubungan kamu dan dia sudah mulai merasa akrab dan nyaman apalagi saat mengobrol. Hal ini penting karena kalau kamu sudah akrab dengannya dan dia ataupun kamu tak lagi canggung saat mengobrol, kamu bisa dengan mudah untuk menanyakan info yang lebih mendetail tentangnya. Seperti apa yang dia suka dan tidak suka, hobinya apa, tinggal di mana atau kerja di mana dan jadi apa serta masih banyak lagi yang bisa kamu tanyakan seputar dirinya. Sebagai saran saja, saat menanyakan tentang dirinya, jangan melontarkan pertanyaan sekaligus. Setiap pertanyaan selingi dengan topik obrolan yang sejalan agar dia tak merasa sedang diinterogasi. 6. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Dalam PDKT kamu harus bersikap menyenangkan dalam segala hal. Menyenangkan di sini bukan berarti sok romantis ya guys. Ingat kamu baru sebatas berteman dengannya belum lebih. Jangan juga terlalu sopan dan terkesan polos dan hati-hati saat mengobrol dengannya. Cewek biasanya tidak suka dengan gaya yang terlihat dibuat-buat. Tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Dan tunjukkan juga kalau kamu adalah cowok yang menyenangkan dan enak dijadikan sebagai teman ngobrol dan bercanda. Kamu juga harus tahu guys, cewek-cewek itu kadang suka membuat cowok penasaran loh. Mereka tidak akan membocorkan informasi secara gratis tentang dirinya dengan mudah saat kamu menanyakannya. Seperti jika kamu menanyakan sudah punya pacar belum, sudah berapa kali pacaran, atau hal-hal yang ia sukai. Rata-rata cewek akan menjawab seenaknya seolah sedang mempermainkan kamu. Pada kasus ini sebaiknya kamu mengikuti permainannya. Balas dengan jawaban serupa jika dia menanyakan hal yang sama. Hal tersebut juga akan memancing rasa penasaran cewek terhadapmu. 7. Jadilah pendengar yang baik. Guys, perlu kamu ketahui, jika cewek sudah merasa nyaman dengan seseorang, ia akan mulai terbuka tentang pribadinya dengan orang tersebut. Jadi kalau cewek yang kamu incar sudah mulai nyaman dengan kamu harus siap-siap saat dirinya mulai menjadikan kamu sebagai tempat curhatnya. Oleh sebab itu, saat si dia sedang cerita tentang masalah pribadinya, jangan sekali-kali memotong pembicaraannya. Jadilah pendengar yang baik dan mendengar ceritanya sampai selesai. Saat dia butuh pendapat atau solusi tentang masalahnya, sebisa mungkin kamu harus memberikan pendapat yang masuk akal dan memuaskan. Jangan memberikan pendapat yang menyesatkan ataupun mengatakan kalau kamu tak tahu juga harus melakukan apa. Jika kamu benar-benar tak memiliki pendapat dan solusi atas permasalahannya, kamu bisa mengatakan kalau kamu akan mendukung apapun yang ia putuskan selama itu baik dan positif. Dengan begitu dia akan menganggap kamu pria yang bisa diandalkan. 8. Jangan suka memaksa. Dalam tahap ini, kemungkinan kamu sudah lebih akrab dengan si dia. Boleh-boleh saja untuk mengajaknya janjian untuk ketemuan. Bersyukurlah kalau dia mau diajak ketemuan. Kamu bisa lebih gampang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya. Berperanlah sebagai teman atau sahabat saat kalian saling bertemu. Pilihlah topik yang menyenangkan saat bertemu dan selingin dengan candaan. Buat dia merasa senang saat bertemu denganmu. Namun kalau dia belum mau ketemuan, jangan memaksanya. Bersabarlah untuk menunggu sampai dia mau menerima ajakan kamu untuk ketemuan. Proses PDKT memang lama guys, jadi harus ekstra sabar.
Jangan sampai proses PDKT yang sudah kamu bangun selama ini gagal karena kamu memaksanya untuk bertemu. Itu akan membuat si dia malah menjauh darimu. 9. Beranikan diri berkunjung ke rumahnya. Jika sudah saling bertemu, lama-kelamaan hubungan kalian akan semakin akrab hingga menyerupai hubungan persahabatan. Dalam tahap ini, kamu perlu sekali-sekali bertandang ke rumahnya. Apalagi dalam beberapa kasus, ada sebagian cewek yang lebih suka jika kamu datang ke rumahnya dibanding ketemuan di tempat umum. Mungkin saja mereka sedang menguji kamu, apakah kamu termasuk pria gentle yang berani berkunjung ke rumahnya atau pria pengecut yang cuman berani ngobrol lewat telepon. Nah, jika kamu salah satu cowok yang mengalami hal tersebut, beranikan diri untuk bertandang ke rumahnya. Perhatikan penampilan kamu. Kesan pertama akan menentukan nasib kamu selanjutnya. Selain itu, persiapkan mental yang besar. Bagi cowok, berkunjung ke rumah orang yang ditaksir memang sebuah langkah besar, butuh mental dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menemuinya beserta keluarganya. Mungkin kamu takut jika bapaknya galak atau saudaranya bersikap sinis pada kamu. Namun sebagai pria gentle, jangan terpaku dengan pikiran negatif seperti itu. Berpikirlah bahwa kamu datang dengan niat baik berkunjung ke rumahnya. Tunjukkan kalau kamu adalah pria yang gentle dan bukan beraninya lewat telepon doang. 10. Tunjukkan kelebihan ataupun keterampilan yang kamu miliki. Dalam tahap ini, pastikan hubungan kamu sudah setingkat lebih maju. Dari yang bukan siapa-siapa kini telah menjadi seorang teman dekat atau sahabat. Untuk mendapat nilai plus dari si dia, sekali-kali kamu harus menunjukkan kelebihan atau keterampilan yang kamu punya. Jika kamu memiliki keterampilan di bidang musik, kamu bisa memamerkan keahlian kamu bermain alat musik seperti gitar dan menyanyikan lagu yang ia sukai. Jika keterampilan kamu di bidang fotografi, kamu bisa menjadikan dirinya sebagai objek foto kamu. Tentunya dengan persetujuan dirinya. Namun kebanyakan cewek akan dengan senang hati menjadi model dalam karya fotografi. Dengan kamu menunjukkan keahlian kamu, rata-rata cewek akan lebih terpesona dengan dirimu.